Oke, halo teman-teman. Gimana? Sebelumnya suaraku udah terdengar dengan jelas belum ya? Oke, terima kasih. Kalau gitu karena sudah jam 7 juga, aku langsung mulai aja ya teman-teman acara Tabula Talks pada malam harinya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Tabula Talks pada malam hari ini. Nah, jadi ya ini seperti biasanya ya, Tabula Talks hadir di Jumat malam nih, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman masih mau tanya boleh banget nih. Terus juga nanti pada hari ini kita akan bahas tentang gimana sih cara matahin stigma tentang anak broken home. Wah, menarik banget ya tentunya untuk dibahas, didiskusikan, ditanyakan secara bersama-sama, dipelajari bersama-sama sama uh, host kita, sama pemateri kita pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelum itu sambil nunggu teman-teman buat perkenalan, aku mau kenalin dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Jadi, beliau adalah Kak Amadea, SPSI, dan juga beliau merupakan konselor dari Tabula dan juga konselor dari Sehat Dian. Nah, jadi di sini Kak Dea ini memang udah expert banget nih di bidangnya. Mungkin sebelum itu aku mau sapa dulu ya Kak Deanya. Halo Kak Dea, apa kabar Kak? Halo Kak Dia, baik, Alhamdulillah. Kak Dia gimana kabarnya Oke, malam ini? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Aduh kayak Kak Dea udah semangat banget ya malam hari ini Kak. Oh, ya harus semangat dong buat Tabula Talks. Tapi ini aku baru Oke. baru nyampe rumah sih, habis pulang kantor. Oh, baru nyampe berarti Kak ya. Mungkin masih dalam situasi peralihan tapi masih bisa mengikuti ya Kak ya? Oh iya iya, iya 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 jelas jelas. Oke, mungkin. Mungkin Kak Dia sebelum itu karena masih di opening nih Kak, aku mau tanya-tanya dulu nih. Kak Dia mungkin dari latar belakang pendidikan sama pengalamannya Kak Dia nih, terutama di bidang konselor ataupun menangani kasus tentang anak broken home nih, gimana nih Kak kira-kira? Apa nih dari pengalaman konselor? Udah berapa lama gitu ya? Iya, boleh Kak. Sama mungkin latar belakang pendidikannya Kak Dia tuh gimana gitu Kak. Oh oke, mungkin aku kenalan dulu kali ya sama teman-teman di sini yang udah hadir. Oke, jadi teman-teman perkenalkan namaku Amadea, akrabnya sih aku biasanya dipanggil Dea dan aku adalah seorang konselor kesehatan mental dari Tabula, kemudian aku konselor anak dan remaja dari Edu Sahabat Indonesia dan seorang terapis perilaku. Nah, dan satu hal nih Kak Dia yang penting banget yang sesuai sama tema Tabula Talks malam hari ini, aku adalah seorang survivor broken home. Jadi memang aku ada di kondisi yang orang tuanya nggak utuh ya, tapi aku survive. Maka dari itu bisa ada di sini berbagi pengalaman sama teman-teman dan harapannya sih semoga apa yang aku sharing nih nanti akan membuat teman-teman punya perspektif baru ya tentang broken home dan dengan sejuta pengalaman asam garam suka dukanya sebagai anak broken home itu seperti apa. Nah, untuk pengalaman jadi konselor sendiri itu kurang lebih sudah 4 tahun dan memang aku lebih banyak di anak dan remaja sih Kak Dia gitu. Jadi aku berperan untuk membantu anak-anak dan remaja mengenali masa remajanya gitu. Jadi apa namanya? Masa remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa gitu ya. Jadi anak-anak sudah bukan tapi dewasa juga belum. Nah, aku berperan di situ untuk membantu mereka mengenali apa sih yang berubah dari mereka baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian untuk kesehatan mental sendiri memang aku lebih banyak menangani kasus tentang isu keluarga, pengembangan diri, dan self love nih Kak Dia. Itu mungkin ya, ada yang kurang, mungkin ada yang belum aku jawab tadi pertanyaan Kak Dia. Oh, udah sih Kak, sejauh ini keren banget ya. Ternyata Kak Dia ini memang selain berpengalaman juga, terus juga latar belakangnya juga keren banget ya Kak. Mungkin dari sini teman-teman juga bisa sama-sama belajar, aku juga bisa belajar banyak dari Kak Dea nih ya Kak. Oke, mungkin
kita langsung aja ya Kak, karena teman-teman juga kayaknya udah semangat banget buat ngikutin Tabula Talks pada malam hari ini. Aku langsung serahin aja ke Kak Dea kalau begitu. Tapi sebelum itu, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih Kak. Kak Dea, sebenarnya definisi broken home itu gimana sih Kak? Terus juga kalau aku boleh tanya nih Kak, bisa nggak sih Kak Dea sambil sharing pengalaman atau latar belakangnya Kak Dea tentang anak broken home gitu Kak? Oke. Jadi sebentar ini aku lihat-lihat sekilas stigma-stigma yang teman-teman ketik di sini itu memang negatif semua ya gitu. Oh, anak broken home adalah anak yang nggak punya masa depan, atau anak broken home adalah anak yang punya masalah, kemudian anak nakal, kemudian apalagi di sini kurang kasih sayang, terus tidak bermoral. Oke. Aduh, jadi sering berontak terhadap hal apapun. Oke, oke. Jadi ini stigma-stigma yang memang masyarakat punya terkait terkait kondisi broken home ya. Jadi secara stigma itu deh, aku mau stigma itu kan dia ciri negatif yang menempel pada pribadi akibat pengaruh lingkungan. Jadi sebenarnya bisa aja nih si anak broken home ini nggak kenapa-napa, tapi dia jadi kenapa-napa karena stigma yang ada di lingkungan gitu. Stigma yang ada di lingkungan punya pandangan bahwa keluarga yang nggak utuh tuh negatif, akhirnya dia malah jadi kenapa-napa karena stigma itu. Nah, jadi memang bahaya banget ya stigma ini. Jadi bayangin aja anak broken home, selain dia harus struggle sama kondisi keluarganya, tapi dia juga harus struggle di luar kondisi keluarganya, yaitu stigma masyarakat. Jadi double-double tuh perjuangannya anak broken home. Nah, kemudian tadi terkait pertanyaan Kak Dia, definisinya apa sih broken home itu? Jadi broken home itu adalah istilah yang identik tentang perceraian dan perpisahan orang tua. Tapi sebenarnya nih teman-teman, istilah broken home juga bisa loh disematkan pada kondisi anak-anak yang orang tuanya tidak berperan sebagaimana peran orang tua semestinya. Contohnya begini, orang tua tinggal dalam satu rumah yang sama gitu ya, ada ayah, ada ibu, tapi isinya bertengkar terus. Kalau perbedaan pendapat itu kan wajar, tapi kalau jadi saling bentak, kemudian saling menyudutkan satu sama lain, menjatuhkan yang menyakiti masing-masing pihak, nah itu kan udah nggak sehat ya. Kemudian komunikasi dua arah juga tidak terjalin antara orang tua dan anak, nah itu juga bisa broken home tuh di situ. Walaupun orang tuanya utuh tinggal dalam satu rumah yang sama. Jadi definisi broken home tadi identiknya itu ya uh, apa orang awam pasti oh ya orang tuanya berpisah, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi banyak juga teman-temanku yang mereka mungkin punya isu keluarga dan berkomentar seperti ini, aduh aku nggak betah banget deh di keluarga, rumah tuh suasananya kayak neraka misalnya gitu kan, karena setiap hari orang tuaku selalu aja bertengkar, udah aku pengen minggat aja, kenapa sih mereka nggak cerai aja? Nah, itu pun ada ya. Jadi sangat suasana yang seperti itu sangat mengganggu sekali nih untuk stabilitas emosi anak. Nah, begitu. Kemudian, mungkin itu tadi yang terjawab ya, kurang lebih tergambar nggak kira-kira Kak Dia apa yang aku jelaskan? Bener banget nih Kak, ternyata definisi broken home itu nggak cuman sekedar orang tua berpisah seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya orang tua tidak berperan sebagaimana mestinya itu juga bisa dikatakan sebagai sebagai broken home seperti itu ya Kak? Iya, jadi memang ada luka ya di situ. Jadi kalau tidak orang tuanya tidak berpisah, aku nggak mungkin nggak broken home tapi broken heart gitu karena ngelihat orang tuanya nggak harmonis seperti itu. Bisa broken juga, betul betul tadi konteksnya. Oke Kak Dea, keren banget nih ternyata teman-teman kita juga udah ini ya, sama-sama belajar, sama-sama mendengar ternyata definisi dari broken home itu sendiri dan juga dapat sharing ya tadi dari Kak Dea juga tentang latar belakangnya Kak Dea sebagai anak broken home. Nah, aku juga pernah denger nih, mungkin ya Kak, kita juga mungkin sama-sama pernah denger juga kalau ada quotes yang bilang kalau pengalaman tuh sebagai guru terbaik ya Kak ya mungkin. Jadi kita juga di Ya. sini bisa belajar bareng sama Kak Dea nih Kak ya. Terima kasih banget Kak Dea buat sharing-nya malam hari ini.
Terus mungkin aku mau lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin perasaannya Kak Dea pas menjadi anak broken home tuh gimana sih Kak kira-kira? Oke, jadi ini kompleks ya, perasaannya kompleks banget. Jadi, sebentar aku mulai dari mana ya? Perasaannya yaitu tadi kompleks dan mungkin teman-teman di sini yang join Tabula Talks pada malam hari ini, mungkin juga sebagian besar punya pengalaman yang sama nih, sama kayak aku. Makanya join Tabula Talks pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama kayak aku, mungkin ini bisa relate banget. Jadi ada pertanyaan yang lazim diterima sama anak broken home yang sangat menyakitkan. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kok pertanyaan itu bisa ya ditanyain ke anak? Gitu. Apa apa ya gimana anak mau jawabnya kalau ditanyakan pertanyaan seperti itu? Kira-kira Kak Dia punya gambaran nggak pertanyaannya seperti apa? Mungkin pertanyaan yang aku pernah dengar dari teman-teman ya Kak, itu kayak, Heeh. kok bisa sih, kayak gimana perasaannya, terus juga kayak, kok kamu bisa sih punya keluarga yang seperti itu, gitu sih mungkin Kak. Kalau mungkin Oh, dari Kak Dea sendiri seperti apa nih Kak? oke, itu jadi ada pertanyaan lazim ditanyakan dari orang tua, mau tinggal sama siapa? Ayah atau ibu? Papa atau mama? Aduh, jeder. Kak Dia bisa bayangin ditanyakan seperti itu gimana perasaannya? Juga kayaknya berat banget ya Kak ya pastinya ya Kak? Iyalah gitu, seorang anak ditanya mau milih tinggal sama siapa, sama ayah atau sama ibu, itu gimana kita jawabnya gitu. Kita kan taunya orang tua ya harus ada dua ya, ada ayah sama ada ibu gitu. Terus tiba-tiba disuruh milih mau tinggal sama siapa itu rasanya nggak habis pikir deh gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana otomatis ya nggak enak ya gitu, banyak luka juga di situ dan, mmm, apa ya, eee, tapi ya gimana kan kondisi pada saat itu. Jadi, eee, apa, diterima, dijalani dan karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya kan ya. Nah jadi kalau ditanya tadi perasaannya ya itu pada saat itu kompleks. Jadi nggak apa namanya, banyak 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 nggak ngertinya, banyak, perasaan negatifnya, tapi seiring dengan perjalanan waktu, kemudian, kita juga lebih bisa paham kondisi orang tua kita pada saat itu yang juga nggak mudah untuk ngambil keputusannya. Ini kalau dipertahankan bagaimana, kalau berpisah juga bagaimana, gitu kan ya. Jadi, ketika kita sudah menerima dan ini jadi turning point gitu. Oh ya, ya sudah justru malah jadi salah satu bagian hidup penguat lah gitu. Makanya kenapa aku bisa ada di titik ini sekarang. Nah, itu mungkin Kak dia. Oke, keren banget ya Kak Dea. Ternyata aku juga pernah sih Kak kayaknya mendengar pertanyaan seperti itu gitu Kak dari teman-teman, mungkin dari pengalaman aku juga, atau mungkin pertanyaan yang pernah juga Kak ditanyain lebih sayang ibu atau ayah gitu ya Kak. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang sulit ya Kak untuk dijawab. Benar gak nih Kak Dea kira-kira? Lebih sayang ibu atau ayah? Iya, itu lebih sayang ibu atau ayah? Iyalah gitu. Karena tapi kalau gini ya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama sama kayak aku, rasa marah sama orang tua pasti ada atau bahkan sering, tapi rasa sayangnya nggak pernah hilang, gitu. Jadi ya itu sebenarnya yang jadi pertanyaan-pertanyaannya, kok ada pertanyaan seperti itu, gitu. Karena memang nggak bisa ya mau jawab gimana, lebih sayang ayah atau lebih sayang ibu. Mereka berdua itu saling melengkapi gitu, punya perannya masing-masing, peran seorang ibu dan peran seorang ayah. Jadi nggak bisa, apa, mana yang dipilih, mana yang lebih berperan, mana yang lebih disayangi, seperti itu. Benar banget sih Kak Dea. Mungkin juga di posisi mungkin saat itu Kak Dea juga masih proses bertumbuh ya Kak, masih anak-anak atau masih remaja mengalami hal seperti itu mungkin berat banget ya buat Kak Dea. Aku bisa ngerasain banget nih Kak, dan mungkin juga teman-teman punya cerita yang berbeda-beda nih, punya struggle yang masing-masing dengan caranya gitu, keren banget nih pokoknya teman-teman. Pasti juga prosesnya selama itu nggak bakal mudah, tapi teman-teman masih bisa bertahan sampai detik itu keren banget pokoknya.
Mungkin Kak Dea, aku mau tanya lagi sih Kak, sebenarnya sebagai keluarga broken home ini ada nggak sih Kak dampak terhadap psikologis atau fungsi sehari-harinya seorang anak gitu Kak? Dampak psikologis pasti ada ya, jelas gitu. Pertama, untuk anak broken home biasanya dia akan merasakan rendah diri, kurang percaya diri, kemudian juga stabilitas emosi juga nggak stabil gitu ya, karena di usia yang kecil mereka harus mengelola perasaan yang kompleks itu yang mereka belum paham gitu. Nah, jadi bisa juga nggak punya prinsip, itu dampak psikologis yang terjadi pada anak broken home gitu. Karena kan apalagi kalau penerapan prinsip-prinsip kehidupan core value itu kan harus ditanamkan sedari kecil ya. Nah, kalau orang tuanya berpisah, kemudian orang tuanya juga nggak dewasa nih, nggak bijak gitu, tidak menjelaskan kenapa alasan mereka, berpisah, kemudian juga kesel sama mantan pasangan masing-masing, akhirnya, anak berbuat salah sedikit langsung, marah, itu kan berdampak pada kondisi psikis anak gitu. Jadi anak tidak merasakan kenyamanan, keamanan yang harusnya dirasakan di rumah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu dampak yang terjadi pada anak, broken home. Tapi, untuk informasi nih Kak Dia, jadi kalau untuk kasus aku sendiri sih, ini ya, orang tuaku berpisah pada saat aku remaja, SMA. Jadi pada saat itu aku udah bisa rasionalisasi nih gitu, "Oh, alasan ayah dan ibuku berpisah kenapa sih?" Nah, tapi mungkin akan beda ceritanya sama adik-adikku gitu. Jadi aku SMA, adik-adikku SMP, SD, mereka punya struggle-nya masing-masing dan persepsinya masing-masing. Kalau di kondisi aku, itu kalau kemarin ya teman-teman Tabula di sini ada yang ikutin Tabula Talks kemarin tuh Kak Anggit ada tahapan grieving. Nah, aku nih nggak melalui tahapan denial gitu. Aku nggak melalui tahapan denial. Aku tahapan anger, tahapan bargaining, tahapan depression, sama baru fully menerima gitu. Jadi anger-nya tuh pada saat itu, ya berkecamuk lah ya gitu. Jadi, cara berpikir aku rumit, kemudian aku juga kewalahan sama perasaan yang aku rasakan sendiri, mau cerita ke orang tua nggak bisa karena memang sumber masalahnya dari mereka. Kemudian, eee, mau cerita ke temen juga aku nggak yakin nih temen bisa menghargai apa yang aku alami atau bisa relate sama apa yang, aku alami gitu. Jadi pada saat itu aku nggak punya kalau mau ke apa, konsultasi ke konselor juga, akses konselor pada saat itu nggak segampang sekarang ya, Kak Dia, gitu. Jadi aku bener-bener semuanya tuh di-handle sendiri sampai kewalahan. Nah, sampai akhirnya, aku menemukan teknik ini, nulis-nulis di buku diary gitu. Bukan buku diary pada saat itu buku tulis biasa gitu. Saking perlu dimuntahkannya apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, karena ini kalau terus-terusan nggak ke-handle meledak nih gitu, efeknya nggak akan baik gitu kan. Jadi akhirnya aku tuangkanlah ke dalam buku tulis gitu. Nah, sehari 2 hari aku melakukan journaling, efeknya nggak kerasa, tapi terus aku lakukan karena memang aku butuh gitu ya. Sampai akhirnya aku sadari, oh iya, dengan, journaling ini kebutuhan emosi aku terpenuhi ya, terluap gitu. Aku juga jadi paham bagaimana cara aku mengelola cara berpikirku dan bagaimana cara aku mengelola perasaanku terkait, kondisi keluargaku pada saat itu di usia SMA. Karena kan jelas kondisi rumah mempengaruhi konsentrasi aku di sekolah ya, gitu. Tapi alhamdulillah sih Kak Dia, itu butuh perjuangan yang tidak gampang dan pada saat itu ini mungkin langsung aja kali ya ke teknis-teknis, pada saat itu aku nggak mau kalau, orang tuaku berpisah bukan berarti hidup aku selesai sampai di situ gitu. Jadi selalu aku cari titik terang, oke hikmahnya apa nih? Gitu. Dan, aku mencari value dalam diri aku dengan melakukan apa yang aku suka. Pada saat itu SMA kan banyak ya ekstrakurikuler gitu, tempat pengembangan diri. Nah, aku cari tuh yang, aku suka dan, di situ juga proses
apa ya, pencarian jati diri, aku sukanya apa, kemudian apa, masalah di rumah itu terimbangi lah dengan aktivitas aku di sekolah. Jadi tidak ada alasan aku untuk tidak berprestasi secara akademik ataupun merasa rendah diri gitu. Nah itu sih kurang lebih. Gimana Kak Dia? Jelas nggak penjelasan aku nih? Jelas banget nih Kak Dea, ternyata memang dampaknya banyak ya Kak buat psikologis anak juga, apalagi mungkin Kak Dea lagi itu di masa SMA gitu ya Kak ya. Tapi dengan mungkin Kak Dea menemukan cara sharing lewat buku gitu ya Kak, lewat tulisan, itu juga menjadi salah satu mungkin alternatifnya Kak Dea buat mengeluarkan unek-uneknya Kak Dea gitu ya Kak ya. Iya, jadi dari pengalamanku ini, satu hal sih yang aku bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang kan pasti punya masalah dalam hidupnya masing-masing ya, gitu, tantangan dan ujian. Nah, otomatis, yang kita harapkan adalah kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, gimana nih caranya kita bisa problem solving? Tentunya kita harus bisa identifikasi masalah. Nah, kalau, apa, untuk melakukan identifikasi masalah tidak bisa dalam keadaan terguncang. Jadi otomatis ketenangan diperlukan, seperti itu. Jadi ketika kita dapat ujian nih dalam hidup, nah kondisi kita panik, terguncang, kita nggak bisa identifikasi masalah pada saat itu. Jadi ambil, apa, tenang dulu nih, cari titik tenang dulu. Nah, cara aku menemukan ketenangan adalah dengan, eee secara fisik dan secara mental. Kalau secara fisik aku coba untuk tarik nafas dalam gitu ya, 4 hitungan, kemudian, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan, itu dulu. Kemudian, sampai aku merasa tenang nih, kalau memang belum cukup tenang, ambil nafas dalam, baru aku, minum segelas air atau rebahan. Intinya sampai kira-kira aku ngerasa tenang deh, gitu. Nah, untuk mentalnya ya itu, journaling. Jadi nge-breakdown, apa, kerutan pikiran dan, eee, apa, perasaan, jadinya kan lebih clear ya, sehingga aku bisa mengidentifikasi masalah dan aku tahu, "Oh mesti ngapain nih langkah selanjutnya." Itu sih Kak Dia. Oke, jadi kita tuh harus dalam keadaan tenang ya Kak ya, biar kalau menghadapi suatu masalah harus kepala dingin istilahnya seperti itu ya Kak Dea ya? Betul, ini konteksnya apapun ya, masalah apapun, entah kita pacaran, diselingkuhi gitu kan, atau broken home, atau masalah yang lain-lain, ini apply buat semua masalah. Jadi ketika kita diuji, terguncang, oh nggak bisa, jangankan problem solving, untuk identifikasi masalah aja nggak bisa gitu. Karena ya apa yang mau di problem solving kalau kita nggak tahu masalahnya di mana. Nah jadi ketenangan itu diperlukan. Oke Kak, gitu. Ya mungkin nih tips baru ya teman-teman dari Kak Dea. Jadi kita kalau menghadapi semua permasalahan harus kepala dingin nih, mau permasalahan sama sahabat, pacar, mungkin pasangan, dan juga permasalahan dalam keluarga ya Kak ya. Biar kita juga bisa menemukan uh, problem solving yang terbaik gitu buat diri kita juga. Oke, mungkin Betul. Kak aku mau tanya lagi nih Kak, gimana sih Kak cara menghadapi stigma negatif tentang anak broken home dari lingkungan sekitar nih? Kan tadi kan kita juga udah sama-sama lihat ya teman-teman udah sama membagikan juga kalau stigmanya itu ada banyak. Ada yang bilang anak broken home nggak bisa bahagia, anak broken home cocok sama broken home aja. Terus ada yang bilang anak broken home nakal nih Kak. Aduh banyak banget stigmanya dan tentunya pasti sedih ya Kak ya kita juga mendengar stigma seperti itu. Nah, dari Kak dia gimana sih Kak cara menghadapi stigma-stigma negatif yang dari lingkungan sekitar gitu, Kak? Oke, pertama stigma itu pasti akan selalu ada di masyarakat dan sepertinya kalau kita, mau mengatasi stigma-stigma di masyarakat itu udah di luar kendali kita tuh kalau stigma. Jadi, kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan aja yaitu diri kita sendiri mulai dari mana, cara berpikir misalnya begitu. Nah, jadi itu tadi kita temukan core value atau nilai dalam diri kita. Nah, jadi, apa ya, kita intinya gini, kalau kita punya nilai, otomatis kan kita bisa melakukan kita punya bargaining power nih, sama stigma negatif yang ada di masyarakat, seperti itu. Biarkan saja terlepas apapun yang ada, stigma apapun yang ada di masyarakat, kalau kitanya tidak seperti stigma yang ada,
ya masalah selesai kan ya, gitu. Jadi memang, balik lagi ke diri kita cari tahu dulu nih, apa, nilai-nilai yang kita punya, kita ciptakan, kemudian penerimaan kondisi. Nah, itu penting banget. Jadi, kalau orang tua kita berpisah, itu kan kondisi kondisi yang nggak bisa kita ubah gitu. Jadi kita terima dulu, kemudian, mmm, kalau kita intinya kalau kita sudah menerima, ya mau orang ngomong di luar sana seperti apapun, kita nggak akan gampang terguncang gitu. Justru kita bisa balas dengan, "Oh iya, orang tua saya berpisah," seperti itu. Dan, berpisahnya orang tua saya tidak mengganggu keberfungsian saya sebagai individu gitu. Saya tetap menjalani kehidupan saya sebagai, apa, individu dengan baik gitu kan. Kalau saya tidak bisa memberikan manfaat untuk orang, ya setidaknya saya tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi itu dulu tuh yang mesti dibangun. Nah, jadi kitanya nerima dulu kondisi diri kita, kemudian kita temukan nilai-nilai, yang ada di dalam diri kita, kemudian kalau kita sudah tahu nilai kita apa, kita kan jadi percaya diri mau tampil di mana pun juga, gitu. Nah, kita punya bargaining power di situ. Jadi, ya sudah kalau ada orang yang nyinyir misalnya atau berkomentar negatif, "Ah, apa sih yang bisa diandalkan dari, anak broken home?" Oh, ya sudah, kita maklumi saja orang-orang yang, berkata seperti itu. Apa, maklum mereka yang berkata seperti itu karena nggak tahu rasanya jadi anak broken home tuh seperti apa. Coba kalau tahu, pasti nggak mungkin mereka ngomong seperti itu. Nah, jadi kita, salah satu cara menenangkan diri bisa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Terus apalagi ya, itu sih, jadi kalau kitanya udah mantap dalam diri, kita nggak akan mudah diguncang sama orang, sama stigma negatif. Jadi stigma, biarkan stigma, kita tetap growing dalam diri. Dan, stigma itu bisa dipatahkan, yang bisa mematahkan siapa? Ya diri kita sendiri. Itu sih, Kak Dia. Oke, Kak Dea. Jadi mungkin kita bisa dengan mencari nilai diri ya, Kak, ya. Terus juga stigma itu yang bisa mematahkan diri kita sendiri ya, Kak. Jadi kalau misalnya Iya, kita memang nggak sesuai dengan stigma itu ya kemudian harus dipatahkan ya, Kak, ya. Kalau sebenarnya kita nih beda gitu daripada yang lain. Kita bisa harus fokus kepada diri kita sendiri, seperti itu ya, Kak Dea, ya? iya betul. Karena misalnya begini, ini juga di journaling ya, kayak, kita bingung nih, hari ini, aku takut, aku cemas. Nah, ini adalah perasaan-perasaan yang sebenarnya wajar dan bisa dipahami nih teman-teman, gitu. Nah, kemudian tapi bukan untuk dikedepankan perasaan-perasaan negatif seperti itu, tapi untuk diatasi. Jadi, mau sampai kapan kita terbelenggu dalam kecemasan, ketakutan, gitu kan, kayaknya nggak enak banget ya, jadinya nggak merdeka gitu hidup, harus di bawah bayang-bayang rasa takut, cemas, gitu kan. Nah, jadi ya sudah kita dobrak itu semua dengan mencari nilai diri, gitu. Kita cari tadi ya kalau contoh konkret yang bisa aku sampaikan tadi, aku ikut aku suka teater nih, gitu. Kemudian aku join ekstrakurikuler teater dan ketika join, aku happy banget, ringan, seperti itu. Dan, kemudian aku jago di situ. Nah, akhirnya, aku jadi menyukai diri aku sendiri, seperti itu. Kemudian, mata pelajaran misalnya, suka mata pelajaran apa, kamu jago di mana, ya kembangkan di situ. Nah, jadi asah terus di situ. Jadi kan kita punya value ya. Jadi, apa, ya itu tadi bargaining power, udah kalau kitanya mantap sama diri sendiri, paham diri, mau orang mencoba mengguncang kita, memanipulasi dengan kondisi tidak ideal yang kita alami, nggak akan ngaruh ke kita karena kitanya mantap, fondasinya udah kuat gitu. Jadi memang balik lagi tadi ke, pemahaman diri, self awareness gitu. Iya, itu Kak Dia. Bener banget nih Kak Dea, ternyata banyak ya cara menghadapi stigma negatif tentang anak berpengham dari lingkungan. Jadi kalaupun teman-teman Tabula nih mendengar stigma negatif ya, tadi kan aku juga baca-baca sekilas, ternyata stigmanya banyak yang negatif ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa fokus mencari value diri kita sendiri, fokus terhadap diri sendiri, dan kemudian patahkan stigma yang ada gitu ya, biar sama-sama kita bisa berkembang ke masa yang lebih baik lagi. Mungkin Kak Dea, dari Kak Dea ada nggak sih Kak motivasi
biar aku mungkin dan juga teman-teman dari Tabula ini bisa sama-sama tidak tenggelam gitu Kak dengan stigma negatif yang ada. Oke. Jadi apapun kondisi tidak ideal yang terjadi pada hidup kita bukan berarti hidup selesai sampai di situ, gitu. Kita juga bisa berubah persepsi kita tentang kondisi tidak ideal apapun itu ya sebenarnya tidak hanya broken home aja, tapi karena kita temanya hari ini broken home, jadi ya itu, perpisahan orang tua, kita bukan tidak menjadi alasan kita jadi tidak berprestasi misalnya gitu ya. Nah jadi, rasa marah, rasa tidak terima, pokoknya rasa negatif kita ubah jadi, positif gitu. Justru itu perasaan-perasaan negatif itu bisa jadi bahan bakar nih kita, kita olah, kita ubah ke energi positif, seperti itu bisa. Kemudian, mmm, apalagi ya? Tadi apa Kak Dia? Oh, motivasi untuk tidak tenggelam dalam dalam, stigma. Sebenarnya tadi sudah disampaikan semua ya, motivasinya, eee, motivasinya ya jadi kita bisa ambil figur-figur broken home yang berhasil contoh, pernah ada yang tahu di sini kalau salah satu mantan, presiden kita dari anak broken home? Oh nggak tahu Kalau aku nggak tahu kurang mungkin ya? tahu nih Kak, Oke iya. oke. Oke, Mungkin teman-teman jadi ada yang tahu ini nih teman-teman Tabula. oh gitu. Jadi ini kalau nggak salah aku baca di biografinya gitu. Jadi Presiden RI ke-6 kita itu juga orang tuanya bercerai pada saat beliau SMA gitu. Jadi pada saat, orang tuanya berpisah otomatis terguncang dong ya dengan perpisahan orang tua. Tapi akhirnya beliau merubah energinya jadi positif, aku harus jadi orang dan akhirnya ya terbukti kan, beliau jadi presiden 2 periode nih. Kemudian selain presiden kita ada lagi presiden, Amerika Serikat Barack Obama gitu. Dia juga dari anak broken home. Tapi, tidak hanya sekali, 2 kali malah broken home-nya kan gitu. Tapi coba lihat sekarang, dia keluarganya utuh, kemudian cita-citanya tercapai gitu. Jadi intinya ya stigma biarkanlah stigma gitu, tapi kita yang punya kendali atas hidup kita sendiri gitu. Mau kita apakan nih kondisi tidak ideal yang kita terima gitu. Mau kita ratapi, kemudian memvalidasi stigma yang ada di masyarakat sehingga memperparah kondisi kita yang memang sudah tidak bagus gitu, atau kita ubah. Nah, karena menjadi anak broken home juga tidak melulu dampak negatif kok gitu, positifnya juga ada. Misalnya kita jauh lebih dewasa, kemudian kita bisa lebih menghargai dan, paham makna keluarga tuh seperti apa sih, kemudian juga punya motivasi keinginan untuk merubah hidup gitu. Oke, nanti kalau saya berkeluarga, eee saya belajar dari sejarah dan pengalaman orang tua saya, mana yang saya bisa adaptasi, mana yang tidak bisa diadaptasi, sehingga nanti keluarga saya akan jauh lebih baik daripada, saya, gitu. Itu. Kemudian kita juga lebih lebih bisa jadi support system yang baik bagi teman-teman yang punya isu keluarga juga nih gitu, kita lebih empati. Misalnya tadi di pertama kan aku bilang ya, ada anak yang orang tuanya utuh tapi bertengkar aja sehingga dia berharap, "Kenapa sih orang tua aku nggak cerai aja?" Gitu. Nah, kita bisa jadi support system gitu, kalau dia tanya, kita bisa kasih perspektif gimana rasanya hidup hanya dengan satu orang tua gitu. Jadi perspektif baru buat si, teman kita itu. Oke, ada lagi Kak Dia? Kak, udah mantep banget. Ternyata motivasi dari Kak Dea ini sangat membangun ya, Kak, ya. Jadi ternyata nggak cuma dampak negatif aja nih yang kita terima sebagai anak broken home ya, Kak. Ternyata ada juga sih banyak dampak positifnya yang bisa kita terima dan juga mungkin tuh kita jadikan sebagai motivasi ya, Kak, untuk kita buat terus melangkah maju gitu, Kak, ya. Mungkin Betul. udah selesai sih, Kak. Mungkin kita sharingnya. Mungkin sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab aja gimana nih, Kak Dea?
kira-kira? Boleh boleh boleh. Oke, mungkin ini ada Kak Farel mau lagi raise hand nih, mungkin aku bisa persilakan Kak Farel untuk berbicara ya. Oh, Kak Farel, kira-kira sudah bisa belum ya, Kak? Oh, Iya, atau halo Kak. oke, Kak Farel. Mungkin mau bertanya ya, Kak, ini buat Kak Dea? Iya, mau bertanya. Oke, mungkin disilakan, Kak. Oke, makasih Kak. Pertanyaan saya, misal nih kita udah sadar kalau kita punya inner child, terus udah berusaha buat memperbaiki komunikasi sama orang tua atau keluarga inti, tapi, kadang-kadang Kak, misal kita mau telepon, itu rasanya berat sekali, berat banget. Eee, Boleh minta sarannya Kak, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sebentar aku ulangi lagi ya. Jadi di sini Kak Pareal berinisiasi untuk menelpon orang tua, tapi rasanya berat, begitu ya? Nah, kira-kira beratnya karena apa nih? Menahan gejolak emosi karena rindukah? Atau mungkin ada rasa masih marah? Atau mungkin bisa kita bilang gengsi-gengsi gimana gitu untuk menghubungi orang tua? Mungkin itu boleh dijawab dulu, Kak Pareal? Oh ya Kak, sebenarnya kalau, keluarga sendiri itu memang tipe orang yang cuek, dalam artian, mereka cara perhatiannya itu nggak kayak orang-orang yang lain. Kalau keluarga saya sendiri tuh, gimana ya, tidak menampakkan kepeduliannya dan, mungkin terbawa trauma sejak kecil akhirnya setiap mau kadang yang muncul di pikiran terlebih dahulu itu, "Ah, entar dimarahin, entar ini bla bla bla," akhirnya nggak jadi, Kak, nggak jadi nelpon atau, pas lihat dering telepon, panggilan dari keluarga, udah gemetar duluan. Oh, oke. Jadi memang, eee, ini ya, apalagi kalau memang budaya di keluarga atau kebiasaan di keluarganya komunikasinya tidak terbuka gitu ya, atau mungkin, Iya, Kak. nah, untuk mengubah suatu hal yang belum biasa dilakukan, itu memang susah banget nih, Kak Pareal, gitu kan. Jadi kita harus ngelawan diri sendiri nih, gitu. Jadi, itu tadi, kalau ada emosi-emosi, ada keinginan, tapi kadang-kadang kita suka dikalahkan sama suara-suara yang ada di pikiran kita sendiri, sama asumsi-asumsi kita sendiri gitu, Iya. karena kita takut, karena kita cemas, misalnya begitu. Nah, jadi pertama mungkin untuk mempermudah melancarkan, inisiatif Kak Pareal, bisa dengan begini, secara fisik tadi ya, tarik nafas dulu gitu, pokoknya tenang, jadi biar nanti ketika, "Halo," Iya, suaranya nggak Kak. bergetar gitu kan, terus jadi kadang-kadang suka lemes sendiri atau tiba-tiba suka ada ledakan emosi pengen nangis gitu kan, campur aduk marah mungkin, ya kangen, ya aduh kenapa sih gitu kan, aku marah tapi sayang, tapi kecewa, tapi gimana gitu. Nah jadi, itu dulu, ditenangin dulu, kemudian kita kan bisa memprediksi kira-kira perasaan apa yang muncul gitu ya. Nah jadi kalau kita udah memprediksi kita bisa mengantisipasi nih, gitu. Oke. Tarik nafas dulu, kemudian kira-kira goals-nya apa? Mau nelpon Mhm. orang tua, gitu. Eee, aku pengen banget misalnya nanya kabar, mungkin ada pemikiran-pemikiran, "Ada apa nih anak, kok tumben-tumbennya?" Ya nggak masalah, wajar, gitu. Jadi sudah, kita jujur aja sama diri sendiri, kalau memang kita ingin, lakukan. Gitu, terlepas dari apapun asumsi, orang lain, kemudian juga tadi Kak Pareal, bilang, nanti dimarahin apa segala macam, ya konteksnya apa dulu nih, memang kita nelpon mereka mau ngapain gitu, kalau cuma nanya kabar, "Gimana Bu, hari ini Ayah kondisinya baik-baik aja?" Ya apa yang dimarahin toh, baik kan nanya kabar, gitu.
Terkecuali memang kita setiap kali nelpon orang tua selalu masalah gitu kan, pasti bisa jadi, "Kamu teh apa lagi? Masalah apa lagi?" Misalnya kayak gitu kan. Bisa jadi reaksinya jadi marah-marah gitu, karena yang kita obrolin masalah atau hal-hal yang nggak enak. Tapi kalau, bertanya kabar, enggak sih, gitu. Justru malah, mungkin keheranan iya, karena sebelumnya tidak biasa dilakukan, tapi pasti mereka Eee, apa, disadari atau tidak bisa mengapresiasi apa yang Mbak Parea lakukan, gitu. Jadi memang untuk mendobrak kebiasaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, memang PR banget sih Kak Dia. Nah kalau Kak Pareal, kalau Kak Pareal bisa mendobrak itu melawan diri sendiri gitu, sudah walaupun saya cemas, khawatir, saya coba karena niat saya baik, saya berinisiasi telepon duluan, udah, itu kita bisa bilang small wins dan nanti juga Kak Pareal puas gitu. Nah itu sih kurang lebih yang bisa aku sampaikan. Kira-kira tergambar nggak Kak Pareal? Udah tergambar jelas, Kak. Cuman kadang kalau misalnya, kasusnya kayak gini tadi, udah nelpon, terus Mhm ditanyain, "Tumben?" Itu mhm. malu Iya, sendiri, Kak, malu sendiri. Gimana? nah nggak apa-apa nggak apa-apa karena kan memang ya wajar orang tua, bertanya seperti "Tumben?" Gitu, karena kan memang sebelumnya nggak pernah dilakukan. Gitu. Nah, nanti tinggal Kapareal jawab aja, "Iya, lagi kangen," misalnya kayak gitu. Itu kan kadang-kadang suka gatel ya, apa, kita nggak terbiasa ekspresif dalam mengungkapkan perasaan gitu kan, lagi kangen, lagi pengen nelpon aja, terus tiba-tiba harus ngomong begitu ada rasa kayak yang, "Ini bukan gue banget nih kayaknya." Tapi selama niat Kapareal itu positif gitu kan, terus memang, itu yang Kapareal rasakan, ya salahnya di mana? Tidak ada yang salah gitu dengan mengungkapkan perasaan rindunya ke orang tua. Kalau orang tua bertanya tumben, ya wajar gitu, nggak ada yang salah juga. Kalau malu, sebenarnya kadang-kadang kalau kita itu kan orang tua kita sendiri ya, gitu, apa yang mesti dimaluin juga. Nah, kadang-kadang justru malah kita menginginkan, sesuatu tapi nggak bisa kita lakukan sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan itu untuk selama-lamanya. Kadang-kadang itu yang suka bikin menyesal seumur hidup. Nah, jadi kayaknya sih lebih ke situ sih dorongannya. Sudah, kalau ditanya tumben ya tadi wajar, kalau merasa malu juga kita bisa tanya ke diri kita sendiri, apa yang dimaluin sih sebenarnya, gitu. Toh aku berhadapan sama orang tua sendiri dan perasaan aku, eee, positif aja ke mereka, bukan untuk menyakiti, tapi aku memang rindu mereka, ingin dengar suaranya, ya, apa, terbentang jarak, akhirnya aku telepon, begitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Kira-kira jelas nggak? Iya, Kak, clearly. Thanks a lot, Kak, Amadea. Ya, sama-sama Kak Pareal, semoga bisa membantu. Iya, Kak, see you. Oke, terima kasih buat Kak Pareal atas sharing-nya ya Kak, sudah berkenan untuk sharing dan juga bertanya nih, biar teman-teman Tabula dan juga Kak Dea dan aku pun bisa belajar dari ceritanya Kak Pareal. Semoga Kak Pareal bisa semangat ya Kak, dan juga bisa berproses lebih baik lagi. Oke, mungkin Kak Dea aku izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh boleh. Pertanyaan dari Kak Karafa. Jadi Kak, aku mau bertanya. Orang tua aku pisah saat aku masih sekitar umur 4 tahun, dan sampai sekarang mereka nggak pernah cerita ke aku, sampai aku nggak sengaja dengar dari orang lain hal yang menyebabkan orang tua aku berpisah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara aku menyikapinya? Apa aku harus tetap berpura-pura tidak tahu apapun? Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama ya Kak. Ini Kak Dea mau jawab dulu atau aku sekalian membacakan ke pertanyaan yang kedua ya Kak? Aku langsung jawab aja deh, takut lupa. Oke, Kak. Heeh Disilakan, heeh. Kak. Oke, jadi, sebentar. Di sini aku baca dulu ya bentar ya. Tadi oh, oke. Jadi di sini Kak Karafa masih bertanya-tanya, penasaran gitu ya, terkait penyebab apa sih yang menyebabkan orang tua aku berpisah. Nah, apa yang Kak Karafa rasakan itu wajar banget gitu. Jadi memang ini tugasnya orang tua nih, gitu. Ini tugasnya orang tua untuk, tanggung jawabnya mereka ya, karena gini, mmm mereka berkewajiban untuk
menjelaskan ke anak saat anak kira-kira sudah bisa rasionalisasi lah ya gitu. Kalau anak sudah mulai bertanya, kemudian sudah usianya udah cukup umur untuk bisa mencerna, ya orang tua harus menjelaskan kenapa, biar nggak ada biar clear gitu. Itu juga salah satu kadang-kadang yang menghambat kita proses penerimaan ya karena masih penasaran, kenapa sih orang tua saya berpisah? Masalahnya kenapa? Terus kadang-kadang anak juga suka berasumsi sendiri, apa jangan-jangan karena saya, orang tua saya berpisah. Nah, itu kan batu ganjalan tuh untuk proses move on, untuk proses penerimaan kondisi tidak ideal itu. Nah, jadi memang kalau sekarang kondisinya kalau memang memungkinkan ditanyakan, ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Dulu tuh mama sama papa berpisahnya kenapa? Jadi pertama gini, kita kita cari tahu dulu apa yang kita butuhkan dari eh, apa namanya ya, kita harus tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Kadang-kadang kita masih dihantui rasa penasaran, jadinya, ya itu tadi menghambat move on. Jadi, apa, hak anak juga sih untuk tahu alasannya apa gitu. Jadi kalau memang memungkinkan ditanya, bisa atau, Kak Rafa juga ini sebagai, usaha proses move on nih, jadi rasa penasaran itu harus terjawab. Nah, dari alasan itu boleh ditanyakan baik-baik dari hati ke hati, "Pah, Mah," gitu, "kondisi, aku sekarang tuh ada yang mengganjal deh, sehingga mempengaruhi cara aku menjalin hubungan dengan orang lain," misalnya gitu. Entah itu sama teman atau ketika aku menjalin hubungan romantis dengan, laki-laki. Nah, kira-kira, pada saat papa dan mama berpisah itu alasannya kenapa, gitu. Kemudian ya kita juga harus siapkan skenario ya, bisa jadi pertanyaannya disambut dengan terbuka, bisa jadi juga, ditolak mentah-mentah. Inisiasi kita bertanya karena memang merekanya belum dealing gitu. Baik ayah kita maupun, ibu kita ketika kita tanya itu, "Udahlah ngapain sih kamu bahas-bahas masa lalu?" Misalnya kayak gitu. Oh, berarti kita tahu mereka nggak nyaman nih. Jadi kayak lukanya tuh udah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, tapi, masih belum selesai nih sehingga kalau kita colek-colek, efeknya begitu. Tersinggung, kemudian marah, begitu. Jadi, nah, untuk menjawab pertanyaannya Kak Rafa, gimana cara cara aku menyikapinya ya? Apa aku harus tetap berpura-pura tidak tahu apapun? Ya, pertama tadi, kebutuhan Kak Rafa untuk tahu apa? Kalau untuk melegakan rasa penasarannya Kak Rafa, untuk merasa jelas sehingga Kak Rafa bisa menerima kondisi tidak ideal seutuhnya, ya ditanyakan saja gitu, tapi harus siap juga dengan respon dari orang tua, gitu. Sampai sini kira-kira tergambar nggak? Halo? Oke, mungkin dari ini Kakaknya dari chat ya, Kak? Mungkin kita bisa pantau dari chat juga. Oh iya iya, Mungkin oke. terima kasih atas Kakak Rafa atas pertanyaannya. Mungkin Kak Dea, aku sekalian mungkin melanjutkan pertanyaan Kakak Rafa yang lain ya, Kak ya? Oh Biar boleh boleh. sekalian. Jadi ini Kakak Rafa juga tanya lagi nih, Kak. Jadi bagaimana menyikapi orang tua tunggal yang tertutup sendiri dengan anaknya, Kak? Jadi orang tua tunggal tersebut mendidik anaknya dengan material, sementara anak tersebut ingin diperlakukan dengan kasih sayang full. Nah, demikian pula dengan anaknya. Tidak tahu kemana ia harus menceritakan semua keluhannya, sementara anak tersebut tertutup juga dengan orang tua tunggalnya. Nah, itu gimana ya, Kak, kira-kira? Oke, jadi memang komunikasi sih penting gitu. Jadi mendobrak kebiasaan itu ya, kebiasaan, tertutup, komunikasinya jadinya satu arah. Jadi kan orang tua nggak tahu anak maunya apa, butuhnya apa, anak juga
nggak tahu gitu. Jadi semuanya sama-sama bingung karena diam. Nah, mungkin juga komunikasinya nggak terjalin karena orang tuanya sibuk gitu. Apalagi single parent yang nggak gampang banget. Mereka harus ambil 2 peran sekaligus, peran ayah dan peran ibu gitu. Apalagi kalau yang bekerja, energinya kan udah mau buat pekerjaan, kemudian harus di rumah juga. Nah, jadi kita mungkin bisa pahami dulu kenapa kondisi ibu kita nggak ekspresif gitu ya, atau kondisi orang tua kita lah, siapapun itu mau ayah atau ibu kalau memang, masalahnya nih ada di komunikasi gitu. Jadi, mmm, ya pertama itu, tadi berarti sudah ada identifikasi masalah nih, komunikasinya tertutup gitu, otomatis harus ada yang ngedobrak. Siapa yang mendobrak? Kita nggak bisa minta orang lain untuk mengambil inisiasi, berarti kita sendiri. Karena apa? Balik lagi tadi tanya, kebutuhan kita apa dalam, melakukan komunikasi. Kalau kita komunikasi, komunikasinya bagus dua arah, otomatis kan kita jadi jelas gitu, maunya apa, butuhnya apa, kondisinya bagaimana, sehingga langkah ke depannya mesti bagaimana, itu jelas. Jadi komunikasi dibangun dulu. Nah, eee, itu tadi, awalnya deketin dulu pelan-pelan di dalam situasi yang, eee, nyaman, yang santai. Kita lihat dulu nih kondisi mood-nya ibu kita, lagi kondisinya bagus, lagi capek apa enggak gitu kan, jadi biar masuk gitu. Kemudian bolehlah diinisiasi ngobrol dari hati ke hati, karena aku yakin sih apa yang datang dari hati itu akan sampai ke hati juga gitu. Nah kemudian, eee, apa ya, nanti juga, kalau kadang-kadang respon orang tua bisa jadi tidak seperti apa yang kita harapkan gitu pada saat itu, tapi nanti bisa jadi pikiran nih nanti, sebelum tidur kepikiran, "Aduh tadi anak saya bertanya seperti ini, dia sudah mulai, berinisiatif terbuka, membuka pembicaraan terlebih dahulu yang saya aja nggak berani," misalnya. Barangkali orang tua kita juga punya keinginan yang sama, tapi ditahan ditahan gitu kan. Nah akhirnya kalau si anak dan orang tua ini sama-sama saling menahan gitu kan, ya ujungnya gimana? Jadi otomatis balik lagi, kita harus mendobrak itu, kalau masih takut ya diberanikan gitu, tadi masih cemas, ya dikelola tadi rasa cemasnya. Nah, mulai dibangun tadi komunikasi dua arahnya, kemudian memang kita kelola juga ekspektasi ya, gitu. Tidak bisa langsung bertanya hari ini dijawab hari ini juga gitu, terus langsung clear masalahnya, nggak bisa. Pasti butuh adaptasi dan itu nggak gampang, tapi bisa dilakukan. Pelan-pelan aja dulu. Teman-teman akan berprogres nanti. Lawan dulu rasa takutnya gitu kan, dobrak dulu kebiasaannya, fokus dulu per tangga. Nah, nanti teman-teman sendiri yang akan merasakan, "Oh, aku sudah berani nih," gitu. Mungkin hasilnya nggak akan kelihatan sekarang, tapi nggak apa-apa, besok aku coba lagi. Nah, berarti apa? Kita melakukan komunikasi yang positif ke diri kita sendiri, itu penting ya, gitu. Nggak apa-apa aku, nggak berhasil dapat jawabannya sekarang, tapi besok nanti aku coba lagi ketika waktunya memungkinkan, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang juga ada waktunya kalau memang kita terus bertanya kenapa, tapi nggak pernah kita dapat jawabannya apa, ya bisa juga kebijaksanaannya adalah berhenti bertanya, biar kitanya damai gitu pikirannya. Sampai sini kira-kira tergambar ya? Oke, mungkin tergambar ya, Kak. Nanti terima kasih buat Kakak Rafa yang udah bertanya dan sharing ya, Kak, bareng teman-teman dan juga Kak Dea nih. Jadi ntar mungkin kalau dari Kakak Rafa, oke tergambar, Kak. Terima kasih Kakak Rafa atas pertanyaannya. Jadi Kakak Rafa juga keren banget ya mengalami proses yang mungkin tidak mudah bagi semua orang, tapi Kakak Rafa bisa struggle sampai sekarang tuh keren banget ya, Kak. Terima kasih, Kak. Juga terima kasih Kak Dea atas jawabannya. Mungkin aku next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh boleh. Ini aku bacakan pertanyaan selanjutnya yaitu, "Kak, aku hampir sama kayak pertanyaannya si Kakak Rafa, bedanya aku di umur 2 tahun. Terus masalahnya alasan mereka pisah itu beda-beda dari kedua pihak antara ibuku dan ayah. Jadi bisa dibilang alasannya itu berlawanan. Mungkin mereka bener sih, kamu nggak perlu tahu detailnya kayak apa, yang baik diambil, yang enggak dibuang. Jadi kalau seperti itu aku harus gimana ya, Kak? Mungkin Kak Dea itu pertanyaannya, Kak.
Oke, jadi, ya memang jadi gini, ini kadang-kadang gini, di usia aku yang sekarang, kadang-kadang kalau ngomong sama ayah mereka tuh punya kenangannya masing-masing gitu. Misalnya ayah aku jengkel sama ibu aku apa, ibu aku jengkel sama ayah aku apa, terus kenangan mereka tuh padahal udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi kadang-kadang masih suka dibahas di, eee, di masa sekarang gitu. Nah, jadi itu masih berdampak ya, aku juga capek dengernya gitu, ya udah itu kan masa lalu. Jadi, mmm, sebenarnya bisa ambil ya itu tadi, dibikin sederhana untuk membantu diri kita sendiri sih sebenarnya. Tadi siapa ya yang nanya? Kak, apa ini? Yen? Ya, jadi, jadi setiap ayah punya persepsinya masing-masing, ibu juga punya persepsinya masing-masing. Nah itu dan apalagi kalau mereka kekeh gitu, ya sudah kita, fokus aja sama hal yang bisa kita kontrol gitu. Nah itu ya, jadi, kita juga tanya, "Oke, kalaupun aku tahu detailnya, manfaatnya apa ya buat aku? Ada apa enggak?" Kalau nggak ada dan nggak berpengaruh signifikan buat aku, ya sudah, fokus saja sama apa yang kita lakukan sekarang, seperti itu. Oh kondisi, orang tuaku berpisah, ya sudah, itu masalahnya mereka dan setiap kali aku tanya juga jawaban mereka seperti itu, ya sudah, kita sederhanakan saja, gitu. Jadi, nggak usah dipikirin panjang, itu udah urusannya orang tua, kita fokus aja sama, apa yang membuat kita berkembang sekarang, membuat kita percaya diri, kita lebih suka, lebih cinta sama diri sendiri, karena efeknya nanti ke masa depan, gitu. Bagaimana kita menjalin relasi sama banyak orang, itu sih. Oke, terima kasih Kak Mhm. Dea atas jawabannya. Mungkin Kak Ian sudah jelas belum ya Kak atas jawabannya Kak Dea? Mungkin nanti kalau misal oke, terima kasih Kak Ian juga atas pertanyaannya. Oke, mungkin ini aku bacakan untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi nanti teman-teman bisa terus melanjutkan diskusinya dengan Kak Dea selama 30 menit ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya nih, masih banyak pertanyaan, unek-unek juga sharing sama Kak Dea, boleh banget kita lanjutin di kolom diskusi ya bareng Kak Dea. Boleh Oke, boleh. mungkin Kak Dea, aku izin tanyakan, bacakan pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak Felesia. Ini pertanyaannya Kak. Apakah inner child, luka atau trauma masa kecil dapat membuat seseorang berubah? Maaf, laki-laki menjadi feminim atau sebaliknya perempuan menjadi tomboy? Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana untuk kembali kepada kodratnya ya, Kak? Oke, ini tricky ya pertanyaannya, apakah aku punya kapasitas untuk menjawab ini? Apakah inner child dapat membuat seorang berubah, laki-laki menjadi feminin? Eee, aku oke, ini untuk pertanyaan ini kayaknya aku nggak bisa jawab nih, karena memang aku nggak punya gambaran. Yang aku tahu adalah kalau ada, itu berkaitan sama ini ya, ada kromosom gitu. Jadi kayaknya aku akan save pertanyaan ini dan aku akan tanyakan kepada, kolega yang lebih tahu nih, Kak Dia, untuk yang ini, pertanyaan yang ini. Oke, mungkin Kak Felicia, pertanyaannya kita keep dulu ya, Kak. Jadi nanti kalau misalnya memang Kak Dea sudah menemukan jawabannya, mungkin bisa di-share lagi ke Kak Felicia ya, Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman atas antusiasmenya. Mungkin karena kita juga udah di dekat jam 8 malam, udah di penghujung acara Tabula Talks-nya. Jadi seperti tadi yang aku bilang, teman-teman bisa melanjutkan sesi diskusinya selama 30 menit dalam kolom diskusi ya, teman-teman. Nah, sebelum acara berakhir, mungkin dari Kak Dia punya closing statement nggak sih, Kak, untuk pembahasan kita pada malam hari ini? Closing statement-nya adalah, tadi mungkin aku ngulang sedikit ya bahwa memang, stigma itu bisa dipatahkan. Jadi kita oh ya, teman-teman, apa kondisi tidak ideal yang teman-teman alami sekarang, jangan takut, jangan malu,
Jadi itu kan kondisi ya, tidak bisa kita rubah, tapi kita masih punya kendali atas diri kita sendiri dan, kita bisa rubah persepsi kita nih dari yang negatif jadi positif, itu jadi sumber kekuatan buat kita. Dan, semoga tadi sebelum ditutup acara Tabula Talks-nya ini ya, aku tadi mau mengucapin terima kasih banyak yang udah bertanya, kemudian juga, semoga apa yang aku sharing dan jawabannya bisa, jadi perspektif baru buat teman-teman dan teman-teman nggak ngerasa sendiri ya, teman-teman. Oh mungkin, Kak Dia ada satu informasi lagi yang mau aku tambahkan, bisa nggak? Oke Kak, boleh silakan Kak Dea. Oke, jadi ini mungkin akan ini ya, lebih ke data gitu. Jadi kalau untuk, data Kementerian Agama sendiri, tingkat perceraian di Indonesia ini mencapai angka 300.000 nih per tahunnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, 300.000 laki-laki jadi duda, terus 300.000 perempuan jadi janda, dan gimana sama anak-anaknya? Ya, sejumlah itu juga, anak-anaknya jadi broken home. Jadi memang kalau dibilang kita nggak sendiri, ya memang nggak sendiri gitu. Jadi, apapun kondisi yang, teman-teman rasakan, intinya jangan jadi alasan kita broken juga gitu ya. Dan, kalau teman-teman di sini punya pengalaman yang sama kayak aku, ada kok komunitas yang memang khusus, anak-anak broken home, itu ada tuh di Instagram-nya, behome.id. Nah, di situ teman-teman, bisa banyak relate dan saling menguatkan ya antar sesama, anak yang tinggal dengan satu orang tua atau punya, masalah keluarga deh, baik itu yang keluarganya utuh atau tidak utuh. Itu aja Kak Dia, tadi semangat terus teman-teman semua. Oke, ini closing statement yang indah banget nih dari Kak Dea ya. Jadi teman-teman, terima kasih juga aku mau ngucapin buat nyempetin waktunya ngikutin Tabula Talks hingga selesai nih. Antusiasme teman-teman juga keren banget. Semoga teman-teman bisa berproses menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat ya teman-teman. Karena kayak tadi seperti Kak Dea bilang, kita tuh nggak sendiri, jadi pokoknya teman-teman harus tetap semangat ya. Oke, mungkin ini aku mau ngumumin sedikit pengumuman buat teman-teman, yaitu tentang layanan konseling untuk teman Tabula yang mau coba nih untuk pergi ke konselor profesional dan bingung nih gimana sih cara nyobanya. Jadi Tabula itu punya layanan konseling. Nah, nanti aku bisa share juga pengumumannya di kolom diskusi terakhir ya, teman-teman. Terus juga nanti ada link untuk pengisian sertifikat bagi teman-teman Tabula yang udah mengikuti Tabula Talks pada malam hari ini, dan juga pengumuman tentang giveaway. Nah, jadi akan ada 2 pemenang yang mendapatkan free sesi konseling nih bersama Kak Dea selama 40 menit. Nah, caranya itu gimana aja sih? Yang pertama, itu dengan memfollow akun @tabula.id di Instagram. Dan yang kedua, itu post di Instastory kamu manfaat yang didapat selama mengikuti Tabula Talks. Dah, nanti tag juga akun @tabula.id dan juga 3 teman kamu yang kamu rasa mendapatkan manfaat dari Tabula Talks. Oke, nanti pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message di Instagram. Oke, mungkin aku ada pengumuman tambahan lagi. Jadi, kalau misalnya ada webinar psikologi nih buat yang konsultasi dan juga workshop bareng organisasi Welcome. Nah, nanti aku juga bakal share pengumuman lebih lanjutnya di kolom diskusi ya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman masih bisa melanjutkan sesi diskusinya bersama Kak Dea di kolom komentar tanpa adanya Tabula Talks lagi. Jadi bisa diskusi santai aja di Kak Dea sama Kak Dea di kolom diskusi. Oke, mungkin tadi aku lupa ya untuk memperkenalkan diri. Jadi teman-teman terima kasih, aku Dia sudah menyempatkan waktunya mengikuti Tabula Talks hari ini dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri ya. Selamat malam.